Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tabiru ya ulil absar. Al-ayah sadaqallah wa ba'du. Di surat nomor 59 di surat Al-Hasyr ayat yang kedua, Allah berfirman, fa'tabiru, ambillah i'tibar, ambillah i'tibar atau ambillah pelajaran. Lebih tegas lagi, ambillah hikmah. Ya ulil absar, wahai orang yang punya mata, wahai orang yang punya mata. Itu terjemahan letterlexnya. Ulil absar disebutkan adalah orang yang punya mata. Mata di sini adalah mata hati. Lebih tepat lagi adalah mata ilmu pengetahuan. Jadi ulil absar adalah orang yang melihat segala sesuatu dengan ilmu. Tolong camkan, melihat segala sesuatunya dengan ilmu. Bahasa yang pacak kita pakai terapkan sehari-hari, orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap yang dia lihat, setiap yang dia dengar, dan setiap yang dia rasakan adalah ulil absar. Al-Quran memiliki terminologi yang berbeda-beda. Contoh, ada lagi ulul albab, adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berfikir. Dua aktivitas itu dia integrasikan, disatukan. Jadi orang ulul albab adalah orang yang senantiasa dalam setiap berfikir juga berfikir, berzikir, berfikir, berfikir, berzikir. Nah, dua ikok ini disebut ulul albab. Pagi ini kita nak belajar tentang ulil absar, yaitu sekali lagi orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap yang dia dengar, setiap yang dia lihat, setiap yang dia rasakan. Tadi Al-Hafiz memimpin kita sholat subuh. Nih, antum dengar ini kalau pakai bahasa agak mudah baik kamu kalau dengarkan qiraah itu. Ini kira-kira qiraahnya siapa kalau yang di kaset-kaset, yang di TV, yang di di haram. Nih, antum yang pernah umroh, yang pernah haji pastilah dengar ini, pernah jadi. Ini beliau ini tadi membaca mirip-mirip atau setuluan dengan Syekh Mahir Al-Mu'aikili. Syekh Mahir ini seorang muhandis, insinyur. Syekh Mahir itu insinyur. Bacanya mah itu kira-kira. Dengar itu pecak kita lagi ada di para Masjidil Haram. Jadi ambil pelajaran. Kemudian lagi tadi kalau kita simak satu persatu ayat tadi, subhanallah. Makanya sampai orang itu memang betul-betul walakin ta'ma qulubi fis sudur. Yang ndak pacak nyingok itu benar-benar buta. Yang ndak pacak dengar itu benar-benar budak. Al-Quran mengatakan summun bukmun umyum fahum la ya'qilun. Yang tidak pacak mikir itu adalah orang yang buta, orang yang budak. Ketika tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap yang dia dengar, dari setiap yang dia jingok, dari setiap yang dia rasakan. Nah, oke, baik. Sekarang mari kita lihat tahapannya dulu. Tahapannya. Mak mano untuk sampai kepada hikmah. Ini mak mano untuk sampai kepada hikmah. Ini yang pertama. Al-Quran memerintahkan kita dengan dua kalimat saja yang mudah. Satu, ikra. Ikra. Baca.
Jadi yang pertama, untuk sampai kepada hikmah kita harus baca. Itu dulu tahap pertama. Yang kedua, fa'lam, ketahuilah. Bahasa Inggrisnya curious, cari tahu. Cari tahu. Jadi dua ini perintah awal untuk dapat hikmah. Jadi kalau ingin dapat hikmah harus membaca dan mencari tahu. Ini dulu tahapannya. Setelah membaca dan mencari tahu, maka antum semua akan dapat knowledge atau pengetahuan. Ini runutnya nih aku sampaikan. Knowledge atau pengetahuan. Antum semua akan dapat pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Knowledge is perception. Bahasa Inggris mah itu. Bahasa Indonesianya knowledge atau pengetahuan adalah persepsi. Setelah antum mendapat pengetahuan, maka ada di dalam benaknya, dalam kepalanya ini persepsi, anggapan. Persepsi itu anggapan. Misalnya contoh ini baik kira-kira. Pertama kali antum dulu ketemu saya, itu mak mana kira persepsinya? Pasti mak ini. Oh, wongnya tidak pulak tinggi. Ya, itu pengetahuan namanya. Waktu duduk kan pecah tinggi besar. Aku ini kan kira-kira mak itu kan. Setelah tegak, oh tidak pulak tinggi. Itu namanya pengetahuan. Antum punya persepsi terhadap apa yang dilihat. Antum mengatakan ini bagus, ini jelek, itu lagi ketemu nyingok, wah langkah bagusnya pemandangan ini. Itu pengetahuan. Itu pengetahuan. Luar biasa. Tidak usah nak pergi jauh-jauh ke luar negeri kemana gitu. Aku membayangkan waktu aku tinggal di Jambi itu, aku pernah pergi ke Candi Muaro di Muaro Jambi itu. Itu luas areanya adalah 12 kali 12 kilometer. Itu situs terbesar dalam tanda kutip penyembahan terhadap Tuhan, katakanlah seperti itu. Itu Sriwijaya dulu memusatkan tempat penyembahannya di situ. Area candinya 12 kilo kali 12 kilo. Kamu pacak bayangkan. Masjid Agung alang-alang lebar itu arah sanonya, terus sininya mana? 12 kilo itu. Kurasa Bukit Lamo teko bom pusri sana sebenarnya. Seluas itu area Candi Muara itu, dan itu tempat peribadatan umat Buddha pada waktu kejayaan Sriwijaya. Apapun adanya yang kujingot tadi pengetahuan, cacam-cacam. Subhanallah. Komplek Masjidil Haram tidak sampai 12 hektar kali 12 hektar. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini pengetahuan. Setelah dapat pengetahuan banyak, ada pengetahuan ini, pengetahuan itu, pengetahuan ini, pengetahuan itu, disusun pengetahuan ini, diurutkan, disusun, ditertibkan menjadi sesuatu knowledge systematic atau systematic knowledge, menjadi pengetahuan yang rapi, tersusun rapi, namanya science, ilmu. Ini pelan-pelan ini. Selama ini kita ini sudah belajar, tapi belum diomongkan ini. Ini memang pelajaran ini relatif. Aku ngajari ini adalah pada program doktoral. Jadi pagi ini memang kita kuliah salah satu esensi dari PhD, Philosophy of Doctor. Jadi aku ngajar ini biasanya ngajar di program S3. Tapi sebenarnya nggak perlu S3 dulu, dari awal pun mesti kita dikasih tahu. Ulangi. Pertama tadi apa? Cari tahu atau membaca. Dua-duanya lah kita gawikan. Setelah itu kita dapat persepsi atau pengetahuan. Persepsi terhadap objek, persepsi terhadap apapun, itu namanya pengetahuan. Pengetahuan tadi kita susun rapi, jadilah itu namanya ilmu. Contoh, aku unjuk contoh yang paling mudah baik, tajwid. Pertama kita tahu, kalau dibaca ini harus panjang. Di sini ada idgham. Di sini ada gunnah. Di sini ada katakanlah qalqalah. Di sini ada saktah. Di sini ada ini. Itu pengetahuan. Disusun rapi menjadi ilmu, namanya ilmu
tajwid. Paham? Oke. Oh, ada permintaan. Oh, ada supply. Oh, ada pedagang. Oh, ada pembeli. Oh, ada distribusi. Oh, ada produksi. Oh, ada pelayanan pasca produksi. Oh, ada gudang. Disatukan jadi satu menjadi ilmu ekonomi. Paham? Pengetahuan tadi sistematik. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang tertib, yang sistematik. Itu baru disebut ilmu. Dan dari situlah kita bertingkat-tingkat. La tarkabuna tabaqan an tabaq. Inna sa'yakum la syatta. Untuk mendapatkan ilmu ini kita bertingkat-tingkat. Ada wong yang cuman sampai pengetahuan baik. Ini biasanya yang senangnya hadir majelis-majelis tablik akbar misalnya. Sekali datang habis itu balik. Maka disebut majelis tablik akbar itu apa namanya? Siraman rohani. Habis disiram kering. Kalau ini majelis kita ini taklim namanya. Taklim itu artinya berilmu, untuk berilmu. Maka ini runut kan, yang Jumat kedua ini kan saya, ya insya Allah tiap bulan paling tidak kita setahun 10 kali lah, kalaupun tidak pacak halangan 2 kali, setahun 10 kali. Jadi 10 itu runut ilmunya, disusun itu ilmu namanya. Tapi kalau yang ngumpul-ngumpul rame-rame itu yang datang presiden, datang pejabat-pejabat, dan itu cuma tabligh itu untuk tampil-tampil baik, habis itu lupa nih. Tidak sistematik. Ini sistematik, namanya ilmu. Makin kita mendalami sesuatu itu, maka ilmu itu makin dalam. Apa ciri ilmu? Ciri ilmu ada 3. Jadi kalau antum galak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, atau wala mabalagha ilmina, ada di Al-Quran di surat 53. Jangan sampai ilmu kita ini cetek, tapi harus mendalam, harus bermanfaat. Apa kira-kira cirinya? Ada 3 ciri ilmu. Perhatikan kalimat saya. Yang pertama, ilmu itu plural. Ilmu itu jamak, banyak. Dari sini ketahuan bahwa kita ini hanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, disebut di Al-Quran. Dan kamu dan saya galau-galau ini tidak berilmu kecuali hanya ma itu sombong. Aku tunjuk contoh. Ada rumpun ilmu namanya. Ini supaya antum ngerti. Ada rumpun ilmu. Rumpun tahu? Kalau kumpulan itu namanya rumpun. Contoh ini karena ilmu saya. Rumpun ilmu kesehatan. Ada di situ kedokteran, benar? Ada di situ kesehatan masyarakat, benar? Ada di situ keperawatan, benar? Ada situ farmasi. Ini semua rumpun ilmu kesehatan. Oke. Sekarang kita ambil dulu kedokteran, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran banyak lagi cabangnya. Ada penyakit dalam, ada kebidanan, ada bedah, ada mato, ada THT, benar? Itu cabangnya. Oke, kita ambil lagi, kecilkan lagi. Penyakit dalam ada sub cabang-cabangnya lagi tak? Ranting-rantingnya. Ada penyakit dalam bagian endokrin, hormon. Ada penyakit dalam bagian hipertensi, ada penyakit dalam bagian ginjal, ada penyakit dalam bagian ahlinya kan itu. Sudah mak itu ada lagi tak di pucuknya? Ada ada bagian misalnya endokrin khusus bagian masalah rekayasanya genetiknya, terus begitu ke dalam. Maka ilmu kita seberapa? Dalam rumpun ilmu agama, apalagi agama ini Islam, ada yang namanya di dalam Islam ada apa namanya? Ada fikih, kan? Ada ilmu apa? Tauhid, ada ilmu macam-macam. Banyak di dalam itu ada tak? Ini ada ilmu Quran. Ilmu Quran ada tajwidnya, ada mantiknya, ada lughah bahasanya, segala macam, banyak ilmunya. Nah, kita cuma dapat apa gitu? Makanya pelajaran pertama dari setiap orang berilmu adalah seperti padi yang berisi. Kita paham? Padi itu makin berisi, makin nunduk atau makin nyungak? Bahasa Palembang nyungak atau nunduk? Kalau nyungak berarti apa tuh padi itu? Gabuk. Itu ya. Aku ini anak petani tahu. Jadi kalau padi aku sudah
Aku nanam padi waktu itu, padi yang belum rekayasa sekarang ini, padi yang pendek-pendek itu, padi yang tinggi itu, yang lebih tinggi dari badan aku sih. Ya, padi kalau kami nanam padi itu tahu-tahu sudah 6 bulan tegak mah ini padinya. Ai gabuk gitu kan. Ado padinya bagus tapi pas kita rabo kate isi. Jadi wong tuh kalau nyungak terus ini, pecah dia paling pinter, gabuk gitu. Paham ya? Ini ciri ilmu pertama. Ciri ilmu pertama adalah ilmu itu banyak, plural. Jadi kita hanya punya ilmu sedikit. Oke, satu. Yang kedua, ilmu itu ya adalah inklusif. Perhatikan, inklusif bahasa bukan eksklusif. Inklusif artinya siapa baik bisa mendapatkan ilmu asal dia belajar. Wong beriman bisa dapat ilmu, wong kafir juga bisa dapat ilmu. Itu perhatikan. Jadi antum jangan suka ngomong, ada yang ngomong salah, nggak tepat ini ngomong gini. Jingokna di Eropa, di Amerika itu menerapkan Islam, tidak mereka itu menerapkan ilmu. Kalau untuk Islam itu ada bahasa lainnya. Di Al-Quran di surat nomor 7. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi man yasha. Untuk menerapkan Islam ini dibutuhkan hidayah, dibutuhkan taufik, dibutuhkan petunjuk Allah, dibutuhkan pilihan. Jadi untuk menerapkan Islam dia harus jadi wong Islam. Wong Barat itu menerapkan kebaikan bukan Islam, tapi menerapkan ilmu, namanya ilmu etika. Jadi itu cuma etika baik, itu namanya etika, bukan bagian dari akhlak. Kalau akhlak didasari iman, yang kita gawekan tiap hari ini namanya akhlak karena kita orang Islam. Mereka etika, berbuat baik juga tapi tidak didasari iman. Nah, jadi beda kan gara-gara itu. Jadi ulangi, ilmu itu inklusif. Siapa wae pacak punya ilmu. Ilmu tentang misalnya ilmu tentang kedokteran, wong kafir boleh, wong Islam boleh, gitu. Jadi dari yang kedua ini, kalau kita malas-malas, tidak galak belajar, tidak galak baca, tidak galak cari tahu tadi, maka akibatnya kita tidak punya ilmu apa-apa. Bahasa kerennya jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh. Masya Allah. Padahal sarana untuk ilmu sudah diberikan oleh Allah. Secara fisik sarana ilmu adalah otak. Punya otak kalau kita nih? Punya. Sikok baik otaknya, jangan ada dua. Kalau dua otak-otak ini otak ini ya. Sikok baik otak ini. Sikok mulai. Paham ya? Kita sudah dikasih sarana. Maka Allah sampai bahasa Palembangnya gem. Antum bacalah di Al-Quran. Allah itu ngasih kabar. Misalnya contoh ya misalnya hal ataka hadithul ghasyiyah. Allah pakai kata hal. Hal itu maksudnya sudah pernah tahukah kamu ini? Nah, itu masih lumayan. Tapi kalau sudah pakai kata a itu sekencengan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita alladhi yukadzib. Kata-kata a itu pertanyaan yang nusuk nian. Cek, kamu perhatikan enggak kira-kira itu? Kamu perhatikan enggak? Orang yang mendustakan agama itu yang mak mano. Wah, itu kan jangan sekedar dijingok, tapi kamu perhatikan enggak? Kalau hal tadi baru kabar baik. Tahu dah kamu ini, jawaban kita enggak tahu. Jadi, tapi kalau ini kamu terpikir enggak ini? Enggak terpikir ya Allah. Nah, bahasa Palembangnya mana otak kamu kan kira itu ini. Ini kan kasar ini. Mohon maaf ya ini aku ngomong mak ini supaya kita ini masuk nih ini. Yang namanya tadi ciri dua ilmu adalah, yang kedua adalah inklusif. Ilmu bisa dimiliki oleh siapapun. Maka Rasul bersabda, kalau ada hikmah dimanapun, embeklah karena itu milik kamu, milik orang beriman. Yang kececeran di mana itu milik orang beriman, ilmu itu. Oke, paham? Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, ilmu itu dalam bahasa Inggris related to solution. Bahasa Indonesianya adalah
ilmu itu mesti bermanfaat. Kalau bukan bermanfaat, kalau tidak bermanfaat berarti bukan ilmu. Nah dari sini antum tahu ada ilmu santet, ada ilmu apa namanya ngerampok, gitu. Karena ngerampok ini. Nah pada dasarnya secara ringkas bukan ilmu itu hanya caro, tidak sampai kepada ilmu. Karena ilmu harus berhubungan dengan kemanfaatan. Sementara misalnya orang neluh, nyantet, dukun, itu ada di Al-Quran disebut juga di surat nomor 68 itu disebutkan, ya. Itu ada pakai mato, hipnotis segala macam, ada disebutkan di Al-Quran. Ya. Rasul juga pernah mengalami di Jambi, kan seperti itu kira-kira. Itu bukan ilmu, tapi itu metode, belum sampai kepada ilmu. Nah hadirin rahimakumullah, selesai sudah aku sampaikan tadi. Yang pertama untuk sampai hikmah tadi harus baca dan cari tahu. Akhirnya dapat pengetahuan atau persepsi. Pengetahuan naik lagi disusun rapi jadi ilmu. Ilmu cirinya ada 3, yaitu tadi cirinya ilmu itu banyak, kita cuman punya dikit. Yang kedua ilmu itu inklusif, kafir nak mukmin pacak galau dapat. Kalau kita malas-malas berarti tidak berilmu. Yang ketiga ilmu itu bermanfaat. Nah setelah 3 ini dipenuhi, dia praktekkan, kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu bukan hanya ngomong baik, tapi kamu praktekkan. Kamu punya ilmu sholat, kamu pergi sholat subuh. Contoh di Al-Quran ada ayat bunyinya inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu pengetahuan. Sesungguhnya sholat di waktu subuh disaksikan 2 rombongan malaikat. Itu pengetahuan. Setelah tahu tadi, disusun rapi dalam bentuk sholat tadi, maka kita gawikan, barulah orang itu disebut berilmu. Barulah orang itu disebut berilmu. Jadi kita yang sudah sholat subuh ini, insya Allah kita orang yang sudah punya ilmu sholat, paling tidak ilmu sholat wajib. Jadilah, maka kita bisa beroleh hikmah. Rasakan ada hikmah enggak? Ada bolehan enggak kamu ini? Ada perolehan enggak setelah sholat subuh bertahun-tahun ini? Pasti ada. Yang pasti orang yang pergi sholat subuh ini sehat. Aman enggak sehat, enggak pacak cek nyampe subuh-subuh mak ini cek. Saru, siapa nak nganter? Siapa nak nganter? Kamu dewek datang subuh ini tadi. Ya, apalagi yang tua-tua ini aku terharu nih. Ini aku terharu bukan apa-apa nih. Ya kan aku masih umur 25 kan ini. Tinggal kamu balik baik kan ini. Tapi intinya yang tua-tua sudah datang mak ini, hikmahnya penuh. Maka sampai ada istilah hikmatus syuyukh. Makin tua makin banyak hikmah. Makin tua makin banyak hikmah. Ini tidak. Makin tua makin kosong. Nah kacau, ini berarti dia tidak beramal, tidak ada ilmu. Hadirin rahimakumullah. Disitulah sampai pada simpulan pagi ini. Al-Quran menyebutkan surat Al-Baqarah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang bisa memperoleh hikmah, maka dia mendapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak, bukan sedikit, tapi kebaikan yang sangat banyak. Siapa beroleh hikmah? Dan kita harus beroleh hikmah dari setiap apa tadi? Yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita rasa. Harus dapat hikmah dari 3 iko itu. Subhanallah. Kalau seperti itu, maka insya Allah kita akan meniti jalan menjadi ahli hikmah. Maka di Al-Quran, kalau antum baca surat Waqiah, wa kuntum azwajan thalatha, kamu dibagi 3 kelompok. Manusia ini dibagi 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama adalah muqarrabin. Ini level hikmahnya paling tinggi. Kelompok kedua yang awam ini, kalau di persentase dalam ilmu psikologi, muqarrabin ini kalau di persentase atau pakai berapa jumlahnya dalam ilmu psikologi, orang-orang yang seperti ini kira-kira jumlahnya cuma 3%. 3%. Dikit. 3%.
Ini level-level waliullah. Ya 3% dari seluruh jumlah manusia ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah levelnya ashabul yamin, atau di situ disebut maimanah. Oke. Dan ini level kita. Ada hikmah tapi ya sedikit-sedikit jadilah. Banyaklah ada hikmahnya. Oke. Yang ketiga adalah naudzubillah. Yang ketiga ada ilmu tapi tidak beriman. Ashabus shimal, ya, masy'amah, ini yang masuk neraka. Ada ilmu, wong kafir itu ada ilmu. Kalau tidak mah itu tidak jalan Amerika, tidak jalan Korea Utara, tidak jalan RRC Republik Rakyat Cina Komunis itu, tidak jalan. Ada ilmunya mereka menjalankan itu, tapi mereka tidak beriman. Nah, jadi dari sini antum tahu ya. Jadi kalau mah itu dari 3 kelompok di Al-Quran ini tadi, muqarrabin, yamin, ya, kemudian shimal, kita milih yang mana? Ya jadilah yamin ini, jadilah gitu. Ya, kalau pacak naik nyerempet muqarrabin, mambu muqarrabin, jadilah ini. Tapi tidak usah nak shimal ini tadi. Oke, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada nak ditanyakan. Jadi pagi ini sengaja aku panasi dulu pakai gitu ilmu ini tadi. Demikian, silakan. Laju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, biasanya sering kita dengar ilmu dan amal itu satu paket. Ilmu tanpa amal katanya ibarat pohon tanpa buah. Amal tanpa ilmu itu ibarat orang berjalan tanpa tuntunan, sesat. Gitu. Nah, jadi seperti bagaimana kita memahami itu, artinya apakah ini satu paket yang tak terpisahkan artinya. Yang kedua, kita sering mendengar juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, kalau kita berbicara ilmu pengetahuan dan teknologi ini, selalu biasanya yang kita lihat itu ibarat pisau bermata dua. Ya, jadi artinya bagi orang-orang yang beriman tentu itu untuk semakin mengarahkannya untuk kebajikan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang salah, yang negatif. Ya. Misalnya nuklir itu bisa digunakan untuk membunuh massal, tapi bisa digunakan untuk energi yang tidak terbatas. Ya. Demikian juga handphone ini, teknologi yang kita dapatkan ini bisa kita gunakan untuk belajar apapun ilmu pengetahuan di sini, bisa juga kita gunakan untuk yang lain. Bagaimana mensikap ini Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini antum tahu ya, ada cerdas, ada cerdik. Yang barusan ini pertanyaan cerdik. Nak tunjuk contoh nih. Ini cara cerdik cuma ini. Aku tadi lah nerangkan teknologi loh. Ditanyanya, tapi Cak Ida nanyanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu baik. Akhirnya aku nak nerangkan teknologi nih, kakekku jawab. Itu satu. Yang kedua, tadi ditanyakan tentang apakah ilmu sama amal itu merupakan satu rangkaian paket integrasi atau apa? Oke. Ini kira-kira itu. Ini cerdik. Ini cerdik. Oke. Baik, kita jawab. Satu. Ya. Tadi ilmu untuk sampai kepada amal, perhatikan. Untuk sampai kepada amal itu ada di surat 11 ayat 88. Antum buka. Untuk sampai amal harus sampai di surat 11 88. Wa ma taufiqi illa billah. Ilmu yang sampai kepada praktek namanya mendapat taufik.
Ada kami Dokter Taufik di belakang ini. Untuk sampai kepada amal itu harus mendapat taufik. Taufik itu hanya dari Allah. Makanya ada kaidah la haula wala dak akan kuawo bahasa Palembang ini. Memang agak sama. Kalau orang Jawa ngomong wolo kuato. Tapi kalau orang Palembang dak kuawo, sebenarnya sama itu. Jadi jangan kira orang Palembang ini dak pakai bahasa Jawa juga. Dak akan kuawo kita naik tanggo ini tadi kecuali pertolongan. Dak akan kuawo kita dari rumah ke sini kecuali atas pertolongan Allah. Itu namanya taufik. Jadi dak akan kita bisa beramal, dak akan kita bisa sholat kecuali mendapat taufik dari Allah. Ilmunya lah punya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ngapo ada orang berilmu dak beramal? Ini ngapo ada orang beramal tapi tanpa ilmu? Itu galo-galo ya. Galo-galo relatif semuanya itu bukan taufik yang dia gawikan kalau dia beramal tapi tanpa ilmu. Yang dengan ilmu lah yang disebut orang mendapat taufik. Maka mutlak syarat untuk sahnya Islam apa? Syaratnya Islam berakal, benar? Berakal. Dan kemudian yang kedua baligh. Enggak cukup berakal tapi baligh. Baligh itu balagha itu nyampe. Sampai logikanya, logika minimalnya nyampe. Jadi misalnya kita ngerti bahwa ini baik, ini buruk, ini harus wudhu tuh ini caranya, itu ngerti, maka kita baru sampai. Tapi kalau diajari wudhu tak pacak-pacak, itu berarti enggak balik, walaupun dia punya akal, maka tak kena yang itu. Sama, termasuk mohon maaf dalam keadaan akalnya lagi error, wala taqrabu sholata wa antum sukara, lagi mabok, tidak masuk, tidak kena. Nah, tinggal baik kita kalau ada yang agak nyemelo dikit ngomong kalau itu mabok terus katik kewajiban. Kira-kira itu. Oke. Jadi ilmu dan amal tuh kira-kira itu. Kira-kira intinya kalau kita punya ilmu, kita bukalah hati kita supaya mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita pacak mengamalkan ilmu kita itu tadi. Yang kedua, kalau kita semangat beramal berarti harus didampingi dengan ilmu. Jangan semangat beramal baik tapi ilmunya dak kati, itu kan? Ilmunya dak kati, harus ada ilmunya baru kemudian benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terangkan dulu. Teknologi adalah hasil dari ilmu. Ini definisinya. Ya, hasil dari ilmu namanya teknologi. Teknologi ini ada dua macam. Satu dalam bentuk metode, cara. Kedua dalam bentuk barang atau wujud. Oke, ini teknologi. Jadi contoh ini kira-kira. Ya. Cara orang, kalau kami di kedokteran misalnya, cara orang mengeluarkan dahak. Atau tidak usah yang dahak ini. Cara orang mengeluarkan ingus. Kita ada pernah punya ingus galau? Itu kan? Apakah caranya harus dua-duanya hidung dibuka, dihembus atau ditutup sikok? Cara itu adalah teknologi. Itu mudahnya. Cara itu adalah teknologi. Contoh, dalam pendidikan pernah dengar namanya pedagogi? Ada pedagogi, ada andragogi. Kalau diplesetkan Anda grogi. Ada pedagogi, ada andragogi. Saya terangkan. Pedis adalah telapak kaki bahasa kedokterannya. Ini pedis. Ini di bawah atau di atas? Jadi kalau mengajarkan pedagogi berarti ngajari wong tuh ini. Ayo anak-anak kita baca sama-sama. A I U Ba. Kamu baca meloi A I U Ba, itu namanya pedagogi, cara mendidik dengan cara pecah hadirin ini dianggap anak. Kalau andragogi mengajarkan cara orang dewasa. Cara orang dewasa kan ngomong ini, mikirlah kamu itu sudah tua tidak baca Quran. Nama itu baik ngajarin ini. Itu andragogi, itu namanya itu metode namanya. Metode itu termasuk bagian dari teknologi. Yang kedua, teknologi adalah ini yang berbentuk barang ini teknologi. Nah, saya mau urutkan. Ini tadi pertanyaannya kan pisau bermata dua. Sebenarnya bukan pisau bermata dua, tapi tingkatannya yang kita belum sampai. Saya sebutkan.
Teknologi yang paling bawah namanya teknologi mekanik. Teknologi yang paling bawah teknologi mekanik. Contoh, pernah nengok sejarah, ada zaman batu, benar? Teknologinya dari batu, menghidupkan api batu di itu hidup, kan? Ini ada dahan kering, taruh pucuk batu, tutus pakai batu sikoknya, keluar api. Nah, itu ceritanya. Oke. Itu teknologi zaman dulu. Maka ada peninggalan dulu, alat-alat dari batu yang sekarang masih ada. Apa coba? Ini apa sih? Yang ibu-ibu itu ulekan, itu batu itu. Sekarang kan ulekannya sudah pakai blender kan ya? Dulu kan itu kan sampai teko ulekannya dihidangkan. Nah, ini gimana? Ini sambelnya katanya. Itu teknologi mekanik. Oke. Ya, gerobak itu teknologi mekanik. Pakai itu. Nah, naik lagi teknologi mesin. Teknologi mesin itu sekitar mulai bagus lagi zamannya, sebenarnya zaman tahun 1435 ketika Sultan Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel itu dengan mesin meriam. Meriam yang bikinnya orang Kristen. Orang Kristen ini kemudian dari Albania. Albania dulu Kristennya taat, justru dijajah oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi ini kan nyimpang banyak, Kristen juga. Maka orang-orang Albania lebih cenderung ngikut Muhammad Al-Fatih sebagai orang Muslim. Jadi aku lebih aman ke kamu ini. Termasuk salah satunya mereka tempat ibadahnya di Turki itu di Hagia Sophia, yang sekarang jadi masjid. Dulu itu gereja. Sampai sekarang kalau kita ke sana, di sana ada gambar-gambar ini kan Maryam, Isa, ada di gambar. Tidak dihapus itu. Sekarang jadi masjid itu. Jadi masjid, tapi tidak dihapus. Oke. Nah, itu teknologi meriam waktu itu yang paling canggih dibuat oleh orang Kristen ini. Maka sampailah rontok itu tembok Bizantium, Konstantinopel di meriam oleh gitu kan? Karena itu teknologi mesin namanya. Nah, lama-lama mesin itu naik kira-kira tahun-tahun 1700, 1800 jadi otomatis. Jadi mesin tadi yang biasanya diengkol, ngidupi pakai tangan, ini lama-lama pakai pencetan. Hidup nih, oke, otomatis. Naik lagi tahun 50 60-an setelah bom atom tadi, maka muncullah komputer pertama, teknologi komputer. Komputer dulu besarnya sebesar kamar, 6x6 itu besar komputer. Ini komputer besarnya ini komputer ini sudah bahasanya. Ini ini komputer. Dulu sebesar kamar itu. Terus pakai itu betul-betul digitalnya 01 dimasukkan, ada flowchartnya sebesar kamar, itu komputer. Naik lagi teknologi komputer ini masih komputer, teknologi ini dalam jaringan, ada namanya LAN, Local Access Network. Itu LAN dulu, belum ada internet. Kemudian baru ada internet, maka mengglobal. Setelah ada internet sekarang teknologinya aplikasi, benar? Setelah aplikasi naik lagi teknologinya sekarang AI, Artificial Intelligence, yaitu otak buatan. Ini sudah, maka jangan antum tuh sering mengeser apa-apa di sini. Aku tidak pernah jingok ini. Jangan-jangan itu buatan AI. AI itu persis. Jadi kalau misalnya aku ceramah ini persis aku yang ceramah ini, tapi isinya ini pacak diubah-ubah. Oh, hati-hatilah gitu. Ini kalau kita ngomong ingatlah pesan Ustadz ini, ingatlah pesan ini. Di situ memang Ustadz itu nih yang ngomong, Ustadz itu nih yang ngomong, tapi itu AI. Maka kemarin orang penemu AI itu mundur. Dokter siapa dari Amerika itu nangis ya. Saya tak sangka bahwa temuan saya ini menjadi bala untuk umat manusia, kata dia gitu. Tapi aku doakan mudah-mudahan dia masuk Islam baik, baru dia tahu ini sebenarnya manfaat. Oke. Itu teknologi namanya sampai komputer, baru komputer. Udah berapa tadi? 1 mekanik, 2 mesin, 3 komputer. Naik lagi teknologi keempat adalah bioteknologi. Bioteknologi ini lebih mengagumkan lagi. Diawali dengan penemuan insulin misalnya, contoh. Dulu waktu orang zaman kena kencing manis tahun 80 ke bawah disuntik dari insulin babi. Jadi insulin babi dimbek disuntikkan pada orang kencing manis. Tidak kasih pilihan. Itulah yang ada. Setelah tahun 93 ketemu penemuan dari Gobind Khorana, orang-orang India yang kemudian dibawa ke Amerika sana, orang Pakistan sebenarnya. Nah, kemudian ketemulah cara memotong-motong DNA. Akhirnya ketemulah rekayasa genetik. Dibuatlah insulin yang halal dari manusia langsung.
Bukan manusianya yang nak diperes tidak, tapi gennya diambil, ditaruh di bakteri, maka produksi insulin. Tahun 90-an ke atas sudah tidak lagi dipakai insulin dari babi, sudah halal. Itu bioteknologi. Kemudian tahun 2000 awal setelah DNA semua dipetakan, maka bisa dibuatlah cloning. Pernah dengar ada kambing yang dibuat dari kambing tanpa ada pasangannya. Kamu taunya kambing kamu beranak gara-gara hamil, bener? Ini tidak, kambing itu dimbek dari ini. Emak kambing dimbek selnya, dibiarkan dengan listrik, dengan apa caranya tetap beranak jadi embrio, masukkan ke kambing ini tadi, lahir kambing yang baru tanpa ada bapak ini. Ini teknologinya Nabi Isa. Ini luar biasa, ini cloning. Tapi ini baru kambing, manusia belum. Bener? Atau mungkin tidak nyampe. Ini bioteknologi. Yang sekarang ada bioteknologi stem cell. Pernah dengar? Bisa ganti kulit, bisa apa nah itu. Oke, itu. Nah, teknologi yang paling tinggi, inilah pertanyaan Kak Aji. Teknologi yang paling tinggi adalah wisdom. Saya dapat pelajaran ini dari beberapa buku. Salah satunya guru yang mengajarkan saya ini adalah Hermawan Kertajaya, orang Katolik itu. Hermawan Kertajaya itu adalah bosnya marketing yang menulis marketing 4.0 atau apa segala macam. Itu salah satu yang ngajari saya tentang teknologi yang tertinggi ini. Saya baca bukunya seperti itu juga, bukan buku hanya beliau, buku yang lain. Kemudian pelajaran dari para masyayikh, daripada syekh, daripada guru-guru, ternyata begitu juga. Teknologi yang paling tinggi adalah wisdom, bijaksana. Tolong camkan. Jadi kalau kita bijaksana, maka teknologi di bawahnya tadi tidak akan jadi pisau bermata dua. Kalau bijaksana, perhatikan kalimatnya. Bijaksana artinya yang sano, yang ngerti. Contoh, saya ngajar, cuman aku dewek yang ngerti, kamu tidak ngerti, itu aku tidak bijaksana namanya. Mamang itu ngomong apa ini? Cuma ngomong dewek baik, kita ini tidak ngerti, itu tidak bijaksana. Contoh yang lain lagi nih, kita rame-rame baru-baru ini, cawi-cawi itu nggak bijaksana itu. Aduh kan rame sekarang berita cawi-cawi ini. Ya, cawi-cawi itu bukan hanya melok-melok, ngatur-ngatur. Sudahlah, biarlah. Kalau pemilihan presiden, biarlah rakyat yang memilih, yang menentukan. Rakyat kendaknya sekarang ini pengen yang, kamu pengen yang mana? Ya, pengen berubah satu. Kemudian yang kedua, pengen yang alim, yang apa? Yang pro Islam atau yang anti Islam. Ini belak-belakan baik itu. Pengen yang pro Islam, sayang pada kaum muslimin. Itu yang kita nangis, ayatnya dibaca terus setiap sholat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau dibaca ayat itu pelan-pelan nangis gitu. Sungguh telah datang seorang rasul, seorang pemimpin dari kalangan kalian sendiri. Pemimpin itu merasakan penderitaan kalian. Pemimpin itu sangat menginginkan kalian semua hidup lebih baik dan beriman. Pemimpin itu sangat sayang dan pemaaf pada kalian. Ini dah kita protes dikit, habis gitu. Jangan coba-coba, mana sayangnya. Nah ini perhatikan kalimatnya. Jadi bijak itu seperti itu. Nah kalau kita bijak, insya Allah selesai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Habis? Masih kok lagi baju? Waduh. Dua mak ini mic-nya. Silakan, sikok lagi jadilah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sugandi, Ustaz. Pertanyaan mungkin dialami oleh seusia saya barangkali. Memang saya memahami ilmu itu ibarat kerucut yang terbuka ke atas. Ya. Jadi pada saat kita di SD, seolah-olah kita mengetahui semuanya. Di SMP ternyata sedikit sekali kita dapatkan. Jadi kita hanya memegang kerucutnya saja di bawah. Itu untuk eksak yang saya pahami Pak Ustaz. Kalau untuk yang non eksak itu justru kerucutnya ke bawah. Ya, ini terbukanya ke bawah. Nah, yang pertanyaan saya sekarang, saya tahu itu sebetulnya, tetapi kita ini malas. Ya, seusia saya terus terang saja banyak sekali yang saya tidak tahu. Ya. Nah, untuk mencari tahu itu malas. Nah, kira-kira gimana melawan malas ini dari sisi pengalaman Pak Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi beliau ya. Oke. Beliau tadi ada dua hal yang saya sampaikan ulangi. Ilmu eksakta, ilmu IPA, ilmu alam itu bagaikan kerucut ke pucuk. Sebaliknya ilmu sosial bagaikan kerucut ke bawah. Pemahaman ini tepat dalam konteks aplikasi. Aplikasi artinya penerapan. Memang pecah itu. Maksudnya ini kira-kira aku terangkan. Teknologi ini, ilmu eksakta ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang eksakta ini makin ke pucuk itu makin ngecik, berarti makin kita banyak hal yang kita pelajari, makin sedikit yang kita tahu. Ternyata teknologi serumit itu, kira-kira ternyata itu dia. Tapi kalau ilmu sosial makin ke bawah itu yang makin mengerucut, maksudnya itu makin tua itu makin ngalah-ngalah bahasa Palembang ini. Tahu sedikit tapi nak ngatur-ngatur. Ini tangan aku nih. Tahu sedikit nak ngatur-ngatur. Ya, contoh, mohon maaf ini saya belak-belakan aja betul nih. Itu banyak spanduk di mana-mana. Kita lawan politik identitas. Itu tahu sedikit. Coba pertanyakan. Saya tanya ini belak-belakan ini mudah. Identitas itu apa? Bahasa mudah baik. Identitas itu apa? Kalau waktu kita ditilang itu ditanya apa tuh? SIM, apalagi? SN itu identitas nggak? SIM identitas kita bahwa kita punya kemampuan untuk nyupir. STNK identitas siapa? Mobil, bahwa mobil itu mobil bodong atau bukan? Nah sekarang kita lawan politik identitas, berarti melawan apa? Melawan orang yang punya identitas. Jadi pengen kalau bahasa lainnya mari kita politik bodong. Nah, gitu. Paham enggak? Itu ilmu sosial kayak gitu. Memang cenderung makin orangnya itu ngerti nian ilmu sosial, makin berkuasa nak ngaturnya. Contoh dulu zaman dulu ada Machiavelli. Bukunya menuliskan bahwa politik menghalalkan segala cara. Yang penting pokoknya tercapai. Nak caranya jahat, caranya baik enggak jadi masalah. Kemudian datanglah lagi komunis. Datang lagi ide ini, ide segala macam. Makin ilmu kelihatannya seperti itu. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas ini. Bahas yaitu ternyata sebenarnya orang tuh makin mendalam ilmu itu semuanya makin kayak gini. Karena bukan omongan saya. Di Al-Quran surat 3 ayat 190-191 itu akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Nyerah kami ya Allah. Ternyata makin tahu makin banyak tidak tahu. Nah, dari ini nomor satu ini tadi pernyataan nomor satu ini tolong camkan kita pakai bahasa Palembang biar kamu ingat ya. Tidak bertanya sesat di jalan, banyak bertanya tandonyo buyan. Ingat dalam saya ini bahasa Palembang jadi maksudnya makin berilmu makin buyan. Jadi mohon maaf pagi ini anggaplah aku ini guru sekarang ini, anggaplah nih kamu murid. Nah, ini memang itu kan ya, saya terangkan nih supaya ngerti. Murid artinya orang yang menginginkan ilmu pengetahuan. Ini yang ngomong ini mursyid, guru yang menceramahkan ilmu pengetahuan gitu. Anggaplah seperti itu. Jadi pagi ini siapa yang paling buyar? Mamang ini ya, berarti kan betul. Mamang ini yang paling buyan. Jadi kalau ada guru yang ngomong kamu kalau lolo, aku dewek pintar. Nah itu berarti tidak kena yang ini tadi. Makin berilmu makin buyan. Kira-kira tadi itu tidak bertanya saat di jalan. Ya, banyak bertanya, tandanya buyan. Oke, banyak berilmu. Oke. Nah yang kedua, yang ini yang saya. Nah dari sini ketahuan bagaimana kita supaya bisa dari pengalaman ini bisa tetap semangat, tetap apa sekarang. Tolong camkan. Allah sudah membuat otak kita ini unlimited, tidak tergantung pada usia. Ini satu-satunya organ tubuh yang ada bukti di seluruh dunia ini udah ada buktinya. Organ tubuh yang bisa dipakai sampai mati adalah otak. Maka Rasul bersabda, minal mahdi ilal lahdi. Namanya belajar ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang
kubur. Tapi main bola tidak ada. Andaikan dulu ada Rasul bersabda, main bolalah kamu sampai umur 35 tahun. Nah, di pucuk 35 tidak usah main bola lagi. Andaikan gitu, karena itu masalah dengkul. Dengkul kamu tuh tidak pacak. 60 nak waya-waya 60 kamu nak masih pakai main bola, itu kan banyak. Kemarin ada pelatih bola yang meninggal di lapangan gara-gara reuni waya-waya main bola sedikit stop. Jantungnya tidak kuat lagi, dengkulnya tidak kuat lagi. Jadi ini saya jamin dulu otak kita masih mampu. Nah, sekarang yang kedua, kemauan atau motivasi. Motivasi ini ternyata berhubungan juga dengan tenaga, energi. Makanya makin tua itu makin beguyur. Dalil Al-Qur'annya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Kami beri kamu tambahan usia, maka kami kurangi kekuatan kamu. Jadi resepnya sekarang Kak Haji gitu, kalau sekarang umur berapa? 70 berapa? 65. Oke, lah 65. Jadi gini, kalau bahasa ilmu pengetahuannya, orang ketika umur 40 disebut dewasa. Itu bahasa Al-Quran. Ilmu kedokteran membuktikan 40 dimulailah aging, penuaan. Jadi rata-rata umur 40 itu secara umum mulai ada uban. Itu tanda tua. Oke, kalau ibu-ibu tanda tuanya apa? Kamu ada nyanyi lagu Palembang enggak? Tanda tuanya baju kurung. Jadi kalau umur di bawah 40 pakai baju seksi, umur 40 pakai baju kurung, berarti lah tua, tanda tua. Kalau ada nenek-nenek masih baju seksi, tidak tahu, tidak tua-tua, tidak sadar maksudnya. Oke. Jadi 40 itu mulai tua dalam ilmu kedokteran. 50 itu turun 1 grade kekuatan. Jadi misalnya gara-gara ini, kalau dulu mampu pengajian seminggu 3 kali, maka kalau begitu, atau seminggu 10 kali misalnya melok pengajian seminggu 10 kali, maka turunlah 1 grade. Ya, 1 grade-nya misalnya 2. Jadi seminggu umur 50 cuman pacak mampu ngaji 8 kali. Kemudian nanti umur 60 turun 1 grade lagi. Pacaklah ini kali. Nah, jadi resepnya supaya tidak malas beguyur. Itu kalimatnya, beguyur sesuai dengan ini baik. Jadi cak pengajian di sini. Kaji tinggal di sini. Jadi intinya ya tidak pacak lagi nak jauh-jauh ngancap belajar kemana. Dulu saya belajar kepada para kiai itu kemana-mana baik. Nak kesana aku datangi, kesana berarti. Mak ini juga tidak kuawu lagi. Mana yang parah itu? Nah, resepnya begitu. Beguyur. Yang kedua, jangan putus asa. Maksud gini, kita sampai sedapat itulah sampai kita mati. Artinya tidak akan kita sampai puncaknya, tidak akan. Jadi jangan ngomong, Prof, tolong Prof, pelajaran Prof ini dirangkumkan kalau pacak selesai bulan depan. Jangan guyur dikit sampai jauh itu. Nah, yang penting adalah dapat praktekkan itu yang paling bagus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah pemahaman kami, ilmu kami terhadap ilmu apapun, terutama ilmu agama ini ya Allah, karena di sinilah terletak kebaikan kami. Perbaikilah dunia kami, karena di sinilah kami mencari nafkah. Perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami akan tinggal selama-lamanya. Jadikan sisa usia kami, umur kami tambahan kebaikan, dan jadikan kematian bagi kami istirahat dari kejahatan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.